Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, Idul Adha selalu menjadi momen menggiring hati kita untuk kembali menatap jejak seorang hamba agung, Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah, yang hidupnya penuh dengan ujian, namun tak pernah luput dari ketaatan. Hari raya ini bukan sekedar tentang menyembelih hewan kurban, tetapi tentang mengenang satu perjalanan iman dan pengorbanan yang begitu luar biasa. Sosok Ibrahim adalah gambaran nyata dari seorang manusia yang rela menyerahkan segala-galanya demi cinta dan kepatuhan kepada Rabb-Nya. Semua potret kisah itu menyimpan pelajaran luhur yang relevan bagi kita, terutama di tengah krisis peradaban yang melanda dunia. Maka dari itu, marilah kita menyelami kembali beberapa hikmah besar dari pengorbanan Ibrahim sebagai pelita bagi langkah kita di zaman penuh ujian ini. Hikmah yang pertama, pengorbanan adalah ketundukan total kepada Allah Azza wa Jalla. Jika ada suatu pelajaran terbesar dari kisah-kisah Ibrahim alaihissalam yang patut kita renungi hari ini, maka itu adalah ketundukan total kita kepada Allah, ketaatan yang mutlak meski perintah terasa begitu berat. Bayangkanlah seorang ayah yang telah menua, yang menghabiskan puluhan tahun menanti kehadiran anak. Ketika doa itu dikabulkan dan anak itu tumbuh menjadi belahan jiwa yang cerdas dan lembut, justru datang perintah dari langit yang mengguncang jiwa. Sembelihlah anakmu itu. Tanpa tanya, tanpa sanggah, tanpa argumen, Ibrahim tunduk, Ibrahim pasrah, Ibrahim percaya. Allah Azza wa Jalla berfirman, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk disembelih, kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. As-Saffat 103-105. Inilah puncak penghambaan, taat meski terasa sangat berat. Bukan karena tidak punya rasa, tapi karena yakin bahwa perintah Allah pasti lebih tinggi dari naluri dan kehendaknya pasti lebih adil dari logika manusia. Bukan karena tak berperasaan, tapi karena yakin ketika titah ilahi telah menyapa, maka ragu harus dikorbankan dan iman harus dimenangkan. Bayangkan seorang laki-laki sendirian di hadapan seluruh bangsanya, ia ditarik, dituduh, dicaci, lalu dilempar ke dalam tumpukan kayu yang disiapkan bukan untuk membuat roti, bukan untuk menghangatkan tubuh, tapi untuk membakarnya hidup-hidup. Itulah Ibrahim. Ia berdiri di hadapan penguasa yang bengis, di tengah masyarakat yang telah mengkultuskan berhala. Lalu dia berkata, uffil lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Celakalah kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah Azza wa Jalla, tidaklah kalian menjadi orang-orang yang berakal. Ia bukan hanya menolak tunduk, tapi menentang seluruh sistem kebatilan itu dengan satu kalimat penuh keberanian, la ilaha illallah, dan balasannya dia dibakar hidup-hidup. Namun pada saat manusia berlepas tangan, langit tidak tinggal diam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim." Kami berfirman, wahai api, jadilah engkau dingin dan penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Al-Anbiya 69. Kaum muslimin, inilah pengorbanan yang tak tertandingi, bukan harta, bukan jabatan, tapi nyawa. Ibrahim rela dibakar bukan karena ambisi duniawi, tetapi karena satu hal, ia ingin tegaknya tauhid. Ia tahu bahwa dalam mempertahankan kebenaran, kadang kita harus berjalan sendirian dan kadang harus bersiap mengorbankan segalanya. Inilah pelajaran agung bahwa ketundukan dalam pengorbanan sejati menuntut kita melepaskan bukan hanya yang kita butuhkan, tetapi justru yang paling kita cintai. Ibrahim mengajarkan kita bahwa cinta kepada Allah harus melebihi segalanya, lebih dari harta, waktu, anak, bahkan nyawa.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, hikmah yang kedua, merajut pendidikan dan ketahanan dalam keluarga. Di antara hikmah yang besar dari kisah-kisah Ibrahim adalah pelajaran tentang pentingnya merajut pendidikan dan ketahanan iman dalam keluarga. Sebab seorang anak siap menghadapi dunia yang keras, ia harus lebih dulu kuat akarnya di rumah, kokoh jiwanya dalam iman, dan tumbuh dalam cinta kepada Allah. Salah satu adegan paling menggetarkan dalam kisah pengorbanan Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah saat beliau menyampaikan perintah Allah kepada anaknya Ismail alaihissalam. Dalam momen yang begitu berat itu, tidak ada pemberontakan, tidak ada penolakan, tidak ada jeritan dan tangisan. Yang ada hanyalah tunduk, sabar dan taat. Perhatikanlah betapa agungnya kalimat yang diucapkan Ismail alaihissalam saat ia mengetahui bahwa ayahnya diperintahkan untuk menyembelih dirinya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dan Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Kalimat itu keluar dari mulut seorang yang belum diangkat menjadi nabi, belum dewasa. Justru kalimat itu keluar dari anak remaja yang berusia belasan tahun. Namun jiwanya telah terisi penuh dengan iman, adab, dan ketundukan kepada Rabb-Nya. Inilah buah dari pendidikan iman dalam rumah. Ismail tumbuh bukan hanya sebagai anak yang cerdas, tapi sebagai anak yang taat, berani, dan sabar dalam ketaatan kepada Allah. Dan semua itu tidak lahir dari sekolah, tapi dari ayah dan ibu yang hidup dalam keimanan. Lalu dari mana datangnya keberanian dan keteguhan seperti itu? Jika bukan dari pendidikan yang mulia di dalam rumah tangga Ibrahim. Hari ini krisis peradaban merajalela di mana-mana. Bukan hanya ekonomi yang melemah, tetapi ketahanan moral dan iman dalam keluarga juga mulai rapuh. Banyak anak tumbuh cerdas secara teknologi, tapi kehilangan ketundukan kepada orang tua. Banyak rumah yang megah, tapi kosong dari nilai-nilai tauhid. Krisis peradaban hari ini bukan hanya disebabkan oleh senjata dan kekuasaan, tapi juga oleh krisis kepemimpinan moral dalam rumah tangga. Dunia dihuni oleh generasi yang miskin empati, mudah benci, cepat marah, dan gelisah dalam kekosongan. Karena mereka tidak disiapkan sejak kecil dengan iman, akhlak, dan tanggung jawab. Lihatlah apa yang terjadi pada hari ini. Pemimpin yang mengorbankan rakyat demi kekuasaan, pejabat yang tega merampok anggaran publik untuk kemewahan pribadi, anak-anak muda yang kehilangan arah karena tidak pernah dibesarkan dalam semangat berkorban dan cinta kepada sesama. Semua ini adalah bentuk lain dari krisis kemanusiaan, dan semua itu berawal dari krisis pendidikan iman dalam keluarga. Maka dari itu, kita butuh lebih banyak keluarga seperti Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Kita butuh ayah-ayah yang bijak, sabar, dan menjadi imam sejati di rumahnya. Kita butuh ibu-ibu yang lembut tapi tegas, yang mengasuh anak bukan hanya dengan kasih sayang, tapi juga dengan nilai iman dan perjuangan. Dan kita butuh anak-anak yang kecil diperkenalkan arti taat, syukur, dan berani membela kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Idul Adha mengingatkan kita bahwa keberhasilan bukanlah ketika anak kita terkenal, tetapi ketika anak kita sanggup berkata seperti Ismail, "Lakukanlah perintah Allah, ayahku, ibuku, dan aku akan bersabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, hikmah yang ketiga, pengorbanan totalitas pasti mengubah sejarah. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam
bukan hanya sekedar ujian personal antara seorang ayah dan anak, tapi dia menjadi momen agung yang membentuk kesadaran kolektif umat. Sehingga hari ini Allah Azza wa Jalla tidak hanya menerima pengorbanan itu, tapi mengabadikannya menjadi syiar dan ritual yang dilestarikan, nilai yang diwariskan, dan sumber cahaya yang terus menginspirasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fadainahu bidzibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera bagi Ibrahim. Pengorbanan yang lahir dari keikhlasan bukan hanya berarti bagi manusia, tapi berarti bagi alam semesta. Karena dunia ini digerakkan bukan hanya karena kekuatan, tapi oleh nilai dan keberkahan yang di setiap amal Allah terima. Jika pengorbanan Ibrahim membelah sejarah, maka pengorbanan hari ini, jika ikhlas, bisa membelah jalan dari krisis menuju kemenangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il mu'minina fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang berbahagia, inilah saatnya kita meneladani Ibrahim. Letakkan ego kita, letakkan kepentingan pribadi kita, tundukkan diri kita sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan syariat sebagai pedoman hidup dan yakinlah bahwa dengan keikhlasan, maka sekecil apapun usaha kita sanggup merubah dunia. Beranilah menegakkan kebenaran meski itu berat. Beranilah menolak kezaliman meski itu mengundang risiko. Karena sesungguhnya kehormatan kita bukan pada harta, bukan pada jabatan dan seluruh dunia, tapi pada ketundukan total kepada Allah Azza wa Jalla dalam seluruh lini kehidupan kita. Sebagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika seorang pegawai jujur menolak suap demi menjaga integritas, padahal tawarannya besar, itu adalah ketundukan dan pengorbanan. Ketika seorang ibu merelakan karirnya demi mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai Islam, itu adalah ketundukan dan pengorbanan. Ketika seorang pemuda menolak pergaulan bebas dan gaya hidup hedonis demi menjaga kemurnian iman, itu adalah ketundukan dan pengorbanan. Ketika seorang pedagang tidak mengambil untung dari penderitaan orang lain di masa krisis, itu adalah ketundukan dan pengorbanan. Pengorbanan tidak harus besar dan dramatis, tapi ia harus ikhlas dan nyata. Inilah hakikat Idul Adha. Ia bukan semata ritual menyembelih, tetapi menyembelih keterikatan pada dunia yang menghalangi kita dari tanggung jawab kita kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada sesama manusia. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, di hari Idul Adha, Idul Qurban yang mulia, mari turut merealisasikan puncak pengorbanan yang telah diajarkan Khalilullah dengan ibadah kurban. Ibadah kurban disyariatkan pada hari ini dan 3 hari setelahnya atau hari-hari tasyrik. Mari kita laksanakan dengan cara terbaik sesuai dengan tuntunan syariat. Hewan yang dapat dikorbankan adalah domba yang genap berusia 6 bulan, atau kambing yang genap berusia 1 tahun, atau sapi yang genap berusia 2 tahun. Hewan kurban tidak boleh memiliki cacat atau penyakit yang jelas dan bisa berpengaruh pada dagingnya, jumlah atau rasanya. Seekor domba atau kambing hanya mencukupi untuk kurban seorang saja, sedangkan seekor sapi boleh berserikat maksimal 7 orang. Kecuali berserikat pahala, maka boleh pada semua jenis tanpa batas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, akhirnya marilah kita menundukkan hati kita untuk memohon dengan sepenuh jiwa kepada Allah Azza wa Jalla, satu-satunya zat yang maha kuasa untuk mengabulkan semua doa dan harapan kita. Ya Allah, ya Rabb kami, di hari yang penuh cahaya ini, di hari yang Engkau sucikan dengan kisah para kekasih-Mu, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh luka, jiwa yang penuh harap, dan dada yang terbuka untuk pengampunan-Mu. Kami datang membawa dosa-dosa kami yang menggunung, namun kami yakin ampunan-Mu lebih tinggi dari langit
dan kasih sayang-Mu lebih luas dari lautan dunia dan akhirat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampuni kelalaian kami dalam mengingat-Mu. Ampuni waktu-waktu kami yang habiskan tanpa menyebut nama-Mu. Kami adalah hamba-Mu yang lemah, yang sering melupakan-Mu saat lapang dan baru mencari-Mu saat sempit. Ya Allah, sebagaimana Engkau selamatkan Ibrahim dari kobaran api, selamatkanlah kami dari api kesombongan, keangkuhan dan kemaksiatan. Sebagaimana Engkau gantikan Ismail dengan sembelihan yang agung, gantikanlah duka kami dengan kemuliaan, gantikanlah kelemahan kami dengan kekuatan iman, gantikanlah kegundahan kami dengan ketenangan hati. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tua kami yang telah mengorbankan segalanya demi kami. Panjangkan umur mereka dalam ketaatan, atau terangi kubur mereka dengan cahaya keridhaan-Mu. Izinkanlah kami menjadi anak-anak yang tidak hanya membanggakan mereka di dunia, tapi juga mendoakan mereka saat kami sudah tidak bisa lagi menggenggam tangan-tangan mereka. Ya Allah, kami titipkan negeri ini kepadamu, tanah air kami yang indah namun penuh dengan ujian. Lindungi negeri ini dari fitnah dan kehancuran. Jauhkanlah pemimpinnya dari pengkhianatan. Karuniakan kepada kami pemimpin yang adil, yang takut hanya kepadamu, dan lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Ya Allah, lihatlah saudara-saudara kami yang tertindas di Gaza, di Sudan, di Uighur dan tempat-tempat yang lain, dan dimanapun kezaliman menjerat mereka. Ya Allah, jangan biarkan air mata mereka jatuh sia-sia. Jadikan setiap luka mereka sebagai sebab turunnya kemenangan dari langit. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu. Kami titipkan anak-anak kami kepadamu. Generasi muda kami, pewaris negeri ini, jangan biarkan mereka terjerumus dalam kemaksiatan dan kekufuran. Tanamkan dalam hati mereka cinta kepadamu, cinta kepada Nabi-Mu, dan cinta kepada kebenaran. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang membanggakan agama, dan izinkan kelak mereka mendoakan kami saat kami telah tiada. Maka kabulkanlah setiap pinta yang kami haturkan hari ini. Jika bukan untuk kami, maka untuk anak-anak kami. Dan jika bukan di dunia kami, maka untuk akhirat kami. Jangan biarkan kami pulang dari hari raya ini kecuali Engkau telah ampuni, rahmati, dan ridhoi kami, ya Allah, ya Azza wa Jalla. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Sami', ya Qarib, ya Mujib ad-da'awat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم كما ربونا صغارا يا عزيز يا غفار يا رحيم يا ودود اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين
ودمر أعداءك يا عزيز يا قهار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.